Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Materi pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala idolaku. Anak-anak, kalau kemarin saya sudah menjelaskan sedikit tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah putra Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Phoenicia Yordan. Beliau diberi amanat untuk membawa kaum Bani Israel kembali pada ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Namun kaum Phoenicia menolak seruan Nabi Ilyas. Mereka justru menentang dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ilyas alaihissalam tidak putus asa dan terus berdakwah kepada kaumnya. Hingga akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam diusir oleh kaum Phoenicia, sehingga turunlah azab kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan tidak ada air, tanaman, ternak mati, dan kelaparan. Akhirnya, singkat cerita, kaum Phoenicia mendatangi dan minta untuk didoakan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah itu, turunlah hujan sehingga tanah menjadi sedia kala. Akan tetapi, beberapa waktu kaum Phoenicia kembali ingkar dan menyembah berhala. Hingga akhirnya datanglah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gempa bumi yang dahsyat dan mengakibatkan kaum Phoenicia meninggal dan hanya Nabi Ilyas alaihissalam beserta pengikutnya yang beriman yang selamat. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan anak angkat atau pengikut Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaumnya, yaitu Bai. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan anak kandung dari Aktub bin A'juz. Beliau lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul sebagai pengganti Nabi Ilyas alaihissalam. Sebagaimana telah terkandung dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi, wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto wa kullang faddalna 'alal 'alamin, yang artinya dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Quran surat Al-An'am ayat 86. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam kitab suci Al-Quran tidak teruraikan secara jelas tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah rasul dari kalangan Bani Israel, dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, serta Nabi Ilyas alaihissalam. Untuk selanjutnya, sedikit kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab.
Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dan disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad hingga usia 4 tahun. Ketika beliau berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu ketika ibunya meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yasrib setelah berziarah ke makam suaminya. Sejak saat itulah beliau diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Anak-anak, singkat cerita, saat beliau berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti kafilah Abu Thalib ke Suriah. Dalam perjalanan mereka selalu dinaungi awan sehingga tidak kepanasan dan bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah calon nabi yang ditunjuk oleh Allah SWT, sehingga menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk diajak pulang agar tidak diganggu oleh orang Yahudi. Hingga ketika beliau berusia 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro dan diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan dan rintangan, termasuk dari pamannya sendiri dan istrinya, yaitu Abu Lahab. Anak-anak, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.